Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Lestari. Saya dari Pendidikan Ekonomi kelas A. Nomor NIM saya 18721500014. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah filsafat ilmu pendidikan. Yang pertama, jelaskan arti filsafat dan makna pendidikan. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo artinya cinta, sophia artinya kebenaran. Jadi philosophia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga dia memiliki tujuan untuk memilikinya. Dalam bahasa Arab, filsafat ialah falsafah. Dalam bahasa Indonesia, filsafat atau falsafah. Dalam bahasa Jerman dan Belanda ialah filosofi. Menurut Aristoteles, pendidikan ialah persiapan atau bekal untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang layak. Dan menurut Kiai Haji Dewantara, pendidikan ialah kebutuhan dalam tumbuh kembang anak, membimbing semua kekuatan yang ada dalam diri untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tertinggi dalam hidupnya. Pada zaman Yunani klasik, zaman ini pengetahuan belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan, jadi hanya sebatas pengetahuan saja. Dan filsuf juga banyak mengambil pendapat tentang manusia. Zaman Yunani klasik, zaman ini pengetahuan belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan, jadi hanya sebatas pengetahuan saja. Dan menurut Thales, asal-usul manusia terdiri dari air. Kenapa air? Karena air itu sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya dari Anaximenes, yaitu asal manusia terdiri dari udara. Kenapa sih dari udara? Karena manusia juga sangat membutuhkan udara untuk bernafas. Selanjutnya menurut Anaximander, yaitu asal-usul manusia dari apeoren. Apeoren itu apa sih? Kayak tak terhingga. Jadi kekuatan itu tak terhingga. Selanjutnya menurut Democritus, asal manusia sebagai atom. Jadi segalanya adalah dari hal yang terkecil. Selanjutnya yaitu zaman skolastik, yaitu pengetahuan yang dirasionalkan dianggap menjadi ilmu pengetahuan. Dan menurut Socrates, tata cara dalam bicara. Menurut Plato, mengeluarkan pikiran tentang ide. Menurut Aristoteles, menyumbangkan pemikiran mengenai teori gerak yang biasa kita sebut teori fisika. Selanjutnya Pythagoras mengeluarkan pemikiran mengenai bilangan yang biasa kita sebut dengan ilmu matematika. Selanjutnya yaitu zaman pertengahan dan bisa disebut juga zaman kelam filsafat. Kenapa sih zaman kelam filsafat? Karena di dalam tersebut ada peraturan yaitu otoritas gereja. Jadi ada pemaksaan. Selanjutnya zaman modern. Zaman modern ini bisa dikatakan dengan zaman Renaissance atau pencerahan, karena mengembalikan manusia menjadi manusia atau mengembalikan berpikir manusia. Otoritas gereja di sini sudah hilang sehingga nih timbul ilmu pengetahuan baru. Selanjutnya zaman kontemporer, yaitu zaman inilah kita berada di sekarang, di mana perkembangan ilmu pengetahuan semakin besar dari pelosok desa hingga kota-kota besar. Karena ilmu pengetahuan sudah banyak, jadi tugas kita nih sekarang, kita tuh harus mencari kebenaran, mencari ilmu lagi. Dan zaman ini juga bisa disebut dengan zaman ujung jari. Selanjutnya nomor 3 soalnya nomor 3 ialah saya menjelaskan hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia dalam hubungan pengembangan sumber daya manusia. Jawabannya, karena kita mempelajari ilmu filsafat, maka pemikiran kita tuh menjadi sistematis dan kritis. Jadi apabila nih setiap manusia mempunyai pemikiran yang kreatif, yang kritis, yang sistematis, jadi dalam setiap pendidikan, maka setiap sumber daya manusia semakin berkualitas nih dan bermutu. Maka dari itu filsafat, manusia, dan pendidikan saling berkaitan. Nomor 4, jelaskan bagaimana hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Alamiah ialah manusia kita nih nggak bisa jauh dari namanya alam. Contoh, kita setiap hari pasti membutuhkan udara, membutuhkan oksigen. Selanjutnya kita memerlukan makanan, dan kita setiap hari butuh sayuran, butuh buah-buahan, dan itu semua terdapat dari alam. Dan manusia alamiah
berkompetensi dan membuka kesempatan dalam bidang pendidikan. Jadi nggak ada manusia yang ingin menjadi orang lain, sehingga dia selalu sadar nih akan kodrat alamiahnya. Maka setiap manusia berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jati diri manusia dan berusaha mengembangkan potensi serta arah tujuannya. Selanjutnya, makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial, artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi melalui hidup dengan sesama manusia akan mengukuhkan eksistensinya, dan menurut Aristoteles menyebut manusia itu sebagai makhluk sosial atau makhluk masyarakat. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.